Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam kopi inspirasi 81. Kali ini saya akan melakukan sebuah pemupukan, di mana sebulan sebelumnya sudah saya berikan dolomit sebanyak 2 kilo. Nah, kebetulan hari ini areanya basah ya, lembab di area piringan, dan habis hujan kemarin teman-teman, deras sekali ya. Nah, pupuk yang saya gunakan ini sebenarnya tidak recommended teman-teman untuk usia sekitar 12 tahun ya. Saya memupuk dengan pupuk NPK 15 10 12 teman-teman ya. Tentu Anda tahu ini pupuk apa. Jadi ini tidak mengapa teman-teman ya, tapi tidak dianjurkan. Ini saya terus terang, walaupun saya melakukan, tapi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini tidak dianjurkan. Kok Bapak menggunakan? Ya karena minim biaya. Nah, begitupun dengan teman-teman mungkin di lapangan juga mengalami hal yang sama. Makanya saya bilang yang penting dipupuk, itu memang benar adanya terjadi di lapangan. Bahkan saya sendiri mengalami hal seperti ini. Jangan sampai tidak dipupuk sama sekali. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya menggunakan NPK 15 10 12. Nah, ini nitrogennya tinggi ya 15, kemudian fosfatnya hanya 10, kemudian kaliumnya hanya 12%. Jadi yang dianjurkan tuh 27% teman-teman ya. Nah, itu yang direkomendasikan untuk kelapa sawit usia TM. Nah, kita berikan pupuk ini walaupun kandungannya itu sedikit, kaliumnya hanya 12%, kita berikan lebih banyak supaya untuk kaliumnya itu lebih tinggi. Namun celakanya nitrogennya juga akan bertambah tinggi teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini apa kendalanya kalau kita menggunakan NPK ini ya. Sebenarnya bagusnya kita walaupun menggunakan ini, kita tetap memberikan KCL ya. Nah, jadi misalkan ini 2 kilo, KCL-nya sekilo, itu jos juga teman-teman, seperti itu ya, karena kita memberikan tambahan untuk KCL-nya. Nah, kita nggak tahu kedepannya apakah kita tambah atau tidak, atau ini saja. Ya, yang penting kita pupuk teman-teman ya, walaupun sedikit kandungannya, yang penting ada untuk menopang unsur hara di dalam tanah kita tersedia walaupun sedikit, daripada tidak sama sekali. Itu berbeda teman-teman. Jadi inilah yang bisa saya lakukan ya. Mudah-mudahan saja dengan cuaca yang bagus, kemudian area di piringan juga bagus, kelembabannya, kemudian kita berikan pupuk walaupun sedikit kandungan kaliumnya, mudah-mudahan bisa terserap dengan baik ya. Itu yang kita harapkan. Saya rencanakan untuk semester ini itu untuk NPK ini sampai 3 kilo per pohon. Cuman ini saya kasihkan 2 kilo dulu ya, supaya tidak banyak sekaligus ya. Saya bertahap saja. Nah, saat takaran ini seperti biasa saya gunakan, ini kurang lebih aja teman-teman, karena nggak saya timbang ya. Untuk segini ya 1 kilo ya, seperti itu ya. Kemudian kita berikan 2 kali ini. Kemudian kita pupukkan, karena saya sendirian kawan-kawan, jadi nggak terlalu nampak ya. Kita ambil 2 ini, kita taburkan saja seperti ini. Kalau kita lihat performa pupuknya ini kawan-kawan, mirip sekali dengan NPK 13627 Pak Tani ya, mirip sekali. Namun perbedaannya ini menyengat, aromanya sangat menyengat ya, menyengat sekali. Kalau pupuk Pak Tani yang sama-sama warnanya seperti ini, itu tidak ada menyengatnya dia ya. Kalau ini saya kira asli teman-teman ya, ini sangat menyengat. Kemudian kalau dia kena angin itu sudah berubah warna seperti ini. Jadi dia akan apa namanya, basah ya. Nah, kena angin aja dia akan basah seperti ini. Nah, kalau ini saya kira asli teman-teman, bagus ini ya. Mudah-mudahan lah ya nanti kedepannya bagus, walaupun kita menggunakan pupuk murah ya, tapi tidak murahan saya kira teman-teman kalau ini ya. Nah, ini mantap kawan-kawan ya. Dingin sekali kawan-kawan, kalau kita masukkan tangan kita tuh dingin gitu ya. Nah, nyes gitu ya. Bagi yang meniru juga nggak apa-apa kawan-kawan, tapi ini sekali lagi tetap saya sampaikan tidak rekomendasi untuk usia TM ya. Saya lakukan ini karena dana kita kurang. Jadi jujur aja kawan-kawan, memang saya video untuk aktivitas saya, jadi tidak ada bohong-bohongan seperti apa.
Walaupun yang saya sampaikan itu sesuai dengan teori seperti itu, tetap yang seperti ini juga saya sampaikan, ini tidak rekomendasi. Jadi kalau kita mau pupuk ini, mestinya kita tambah dengan KCL. Loh, hasil panen kita gunakan untuk yang lain kawan-kawan. Jadi ya itu fungsinya kita bertani kan seperti itu ya, kita gunakan dana kita untuk keperluan mendesak yang lain, ada dananya. Kemudian kebun kita harus mengalah seperti ini. Nah, itu seluk-beluknya itu hiruk pikuknya ya dalam hal pertanian. Tidak mulus 100% seperti punya PT yang kebutuhannya harus tercukupi dalam keadaan apapun. Nah, kalau kita swadaya, kita tidak bisa mengikuti hal seperti itu secara total karena kita ada keperluan lain dan dana penyokongnya hanya yang kita punya saja. Nah, begini kawan-kawan performanya setelah dilakukan penebaran pupuk ya. Hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya kurang rata teman-teman. Jadi kita lakukan karena sendirian ya. 20 sak satu hari ini harus selesai untuk 3 hektar. Jadi saya agak percepat ya. Yang penting kita letakkan di piringan kemudian hampir mendekati gawangan mati ya. Inilah kawan-kawan pupuk andalan saya ketika dana kita alihkan kepada keperluan yang lain, menggunakan pupuk yang murah ya, tapi terjamin keasliannya. Tetap kita pupukkan, yang penting kandungannya ada semua walaupun kecil ya kawan-kawan, kita berikan. Syukur-syukur kalau ada dana lebih ya kita belikan lagi dengan KCL. Tapi kalau tidak ada apa boleh buat, ini saja sudah cukup ya untuk sedikit mengimbangi ya daripada kadar nitrogen dan fosfatnya. Jadi kaliumnya tetap harus ada walaupun kita berikan sedikit. Nah, untuk petani swadaya itu sudah cukup untuk menghasilkan sawit kita untuk bisa berbuah ya seperti biasanya. Walaupun tidak bisa menggenjot semaksimal mungkin ya kan seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi tidak mengapa jika kawan-kawan yang penting buah standar tetap ada buahnya di sawit kita. Tetap kita lakukan pemupukan walaupun kita hanya mampu membelikan pupuk yang murah ya. Oke kawan-kawan, sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Tidak perlu ngoyo teman-teman ya dalam bertani. Maksimal atau tidak maksimal itu tergantung daripada berat kantong kita kawan-kawan. Sampai di sini salah hilap saya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.